bahwa nanti kurikulum darurat sampai akhir tahun pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami lagi, saya Dimas Setiawan Saputra dari tim redaksi Teburang Online. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya bisa bertatap wajah dan bertemu langsung oleh salah satu guru kita semua, yaitu Bapak Kusnadi. Adapun yang akan kita bincangkan adalah mengenai sistem pembelajaran daring dan luring yang ada di pesantren Tebu Ireng selama masa pandemi ini. Oke, mungkin langsung saja kita langsung ke beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Dimas. Nah, di tengah wabah seperti yang belum menghasilkan berita baik ya Pak ya, kita masih sangat tetap ingin melaksanakan pembelajaran pesantren, sedangkan kita mengerti bahwa tidak semuanya bisa dilakukan sebagaimana yang telah lalu-lalu seperti pembelajaran di dalam kelas secara offline. Nah, di sini pesantren Tebu Ireng salah satu pesantren yang menerapkan protokol kesehatan yang paling baik. Iya, betul. Bisa dikatakan seperti itu Pak ya, yang paling baik dari segi pemulangan santri, pengembalian santri hingga melakukan pembelajaran. Nah, untuk sistem pembelajaran yang dilakukan oleh santri-santri ini seperti apa Pak dalam kegiatan pembelajaran selama daring atau luring ini? Oke Mas Dimas ya, saya ucapkan terima kasih, semoga kita sehat-sehat semua ya. Amin ya Allah. Untuk masalah sistem pembelajaran di era COVID ini ya, yang cukup menyulitkan kita, bukan kita semua, bukan kita saja ya, nasional ya, bahkan mendunia. Malah mendunia ya. Akan tetapi kita di pesantren ya, terkhususnya pesantren Tebu Ireng, kita mempunyai kebijakan sendiri. Di samping itu kita tetap memperhatikan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini bahwa kebijakan dalam pembelajaran di era COVID ini, kita semua tahu bahwa kita di sistem pelajarannya diadakan melalui daring, melalui online ya, melalui online ya. Itu mulai awalnya ketika kita memulangkan anak-anak. Nah sekarang kita sudah sekian bulan lamanya ya, tidak mungkin pesantren ini berdiam diri begini aja. Iya benar. Kita harus mempunyai terobosan dan upaya-upaya secara maksimal. Upaya secara maksimal diantaranya kita menyiapkan protokol kesehatan secara ketat dan secara sarana kita lengkapi dengan semaksimal mungkin semampu kita. Kemudian baru anak-anak kita kembali ke sini. Ketika anak-anak masih di rumah masing-masing, pondok pesantren juga sama dengan lembaga pendidikan yang lain menggunakan sistem pembelajaran online atau daring secara penuh. Ya. Kemudian kita mulai 20 Juli itu kita mencoba untuk anak membuka pembelajaran tatap muka. Tanggal 20 ya. Tanggal 20 Juli ya, kita tatap muka dengan prioritas pada anak kelas 3. Anak kelas 3 pun kita batasi. Ya, tidak semua kita undang, hanya beberapa anak mungkin sekitar tidak mencapai 50% dari jumlah ini. Nah, akhirnya kebijakan kita dari pembelajaran di era COVID ini, setelah anak pulang ke sini, maka ada dua hal. Yang pertama, pembelajaran guru-guru itu tatap muka bagi anak yang sudah ke sini, dan guru-guru juga masih menggunakan daring atau online bagi anak-anak yang belum ke sini. Baik itu anak kelas 3, kelas 2 maupun kelas 1 yang baru gitu ya. Itu kebijakannya seperti itu. Namun dalam hal ini saya sudah menerapkan ya, sejak awal sudah mensosialisasikan kepada kepala sekolah bahwa di era COVID ini ada kebijakan-kebijakan yang saya ambil. Di antaranya kita membatasi durasi waktu. Yang biasanya berapa jam ya Pak ya? Yang biasanya kita sehari itu 10 jam ya. 10 jam ya. 10 jam dari jam 7 sampai jam 14 sampai jam 15.30. Jadi full day. Nah, di era Covid ini kita drastis hanya melaksanakan pembelajaran itu mulai jam 7.30 sampai jam 12.20.
sehingga kita kurangi, otomatis materi pembelajaran juga harus menyesuaikan. Karena itu saya mengambil kebijakan bahwa materi pembelajaran disampaikan kepada guru, kepada anak-anak kita itu materi-materi yang esensial saja. Ya, yang esensial saja, kemudian dengan durasi waktu segini, dan guru kita upayakan semaksimal mungkin bagaimana kreasi guru memanfaatkan waktu ini. Sehingga guru bisa memudahkan anak-anak, tidak mempersulit anak waktu mengikuti pembelajarannya gitu ya. Sehingga kebijakan untuk, kalau sekarang Pak Menteri mengatakan kurikulum darurat. Iya benar. Kurikulum darurat di era Covid ini, kurikulum darurat itu ada 3 hal. Yang pertama, patokannya adalah kurikulum 13 ya. 13. Boleh mengatakan sepenuhnya melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, mengambil materi yang esensial yang ada di kurikulum 13 itu. Atau yang ketiga, mendesain sendiri. Nah, itu sebelum Pak Menteri mengungkapkan masalah kurikulum darurat, saya sudah dulu menyampaikan itu. Tebu Ireng sudah lebih dahulu. Tebu Ireng. Kita lebih dahulu. Saya sudah mensosialisasikan kepada kepala sekolah untuk guru-guru tolong tidak mencapai capaian kurikulum karena tidak mungkin ya. Maka materi-materi esensial lah yang harus disampaikan kepada anak-anak kita dengan memperhatikan untuk materi berkelanjutan. Untuk itunya, untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi tidak semuanya waktu. Atau guru-guru sendiri mempunyai kreasi sendiri untuk merubah menyampaikan materi itu sehingga menyesuaikan dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan. Jadi itu kebijakan yang Pak Menteri yang kemarin kita disampaikan itu kita sudah melaksanakan. Ketika guru-guru anak-anak pulang dulu di rumah itu ya Pak ya. Maksudnya kita sudah, khususnya pesantren Tebu Ireng sudah memikirkan langkah yang lebih dahulu daripada yang diterapkan oleh pemerintah. Iya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, anak-anak kita di pesantren Tebu Ireng, walaupun pemerintah mengatakan mengizinkan sekarang ini bagi zona kuning dan zona hijau dan kuning ya, jadi kita mempersilakan. Tapi kita di pesantren Tebu Ireng ini tergantung kesiapan kita. Karena kita anak-anak ini kan dari seluruh Nusantara ya. Iya benar. Dari pelosok ini, yang mungkin dari datang ke Tebu Ireng ini ada yang berasal dari zona merah, ada yang berasal dari zona kuning, ada yang berasal dari zona hijau, mungkin ada yang zona putih mungkin gitu ya. Jadi karena itu kita berfokus kan bagaimana menyiapkan sarana protokol kesehatan ini secara maksimal, dan kita meningkatkan kewaspadaan yang sangat tinggi untuk anak-anak kita yang sudah kembali ke sini. Nah, insya Allah besok tanggal 15 Agustus ini gelombang kedua untuk kelas 3, khusus ya. Kelas akhir nggak Pak? Kelas akhir, kelas 3. Kalau kelas SMA, tingkat SMA itu kelas 12. Kalau SLTP itu kelas 9 ya. Akan tetapi untuk Transain, karena di sana memungkinkan fasilitasnya, maka besok tanggal 15 Agustus itu selain anak kelas 3 menuntaskan kelas 3, ini ditambah anak-anak kelas 8. Atau kalau SMA-nya kelas 11. Kelas 11 ya. Kalau kelas 1 atau kelas 2 ya. Kelas 2. Itu rencana kita. Nah, sistemnya kita tidak anak-anak datang langsung masuk ke pondok, bahwa kita melakukan karantina selama 14 hari. Jadi anak-anak datang ke sini, kita karantina dulu 14 hari. Setelah 10 hari kemudian dirapid oleh tim kesehatan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Anak yang sudah sehat semuanya itu langsung masuk pondok dan langsung ikut tatap muka belajar dengan guru-gurunya. Kalau dari ada anak yang kurang begitu sehat, kita sudah menyediakan fasilitas untuk isolasi sendiri ya Pak? Iya, isolasi sendiri. Ya alhamdulillah anak-anak yang sudah kesini nih sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Karena protokol yang diterapkan juga pas ketika memulangkan santri ke rumah dan pengembalian santri ke pesantren itu juga kan sangat benar-benar mematuhi protokol yang ada pesantren Tebu Ireng. Iya, betul. Ini kita untuk menghadapi gelombang kedua ini
kita tingkatkan lagi. Evaluasi dari protokol yang pertama, mengulangan gelombang pertama, dengan yang kedua ini kita evaluasi apa kekurangan kita pada gelombang ke-1. Gelombang kedua ini kita tingkatkan kekurangan kita itu. Jadi kita maksimalkan untuk mematuhi protokol kesehatan itu. Selanjutnya ya Pak ya, kira-kira pembelajaran sistem online dan offline ini ataupun daring ini akan sampai kapan batas waktunya ini? Ini kalau pemerintah ya, kalau pemerintah Mas Nadiem terutama Menteri Dikbud ya, Pendidikan dan Kebudayaan, di dalam ininya keterangannya bahwa nanti kurikulum darurat sampai akhir tahun pelajaran. Sampai akhir pelajaran berarti sampai Juni ya, kembali Juni 2021. Tapi menurut saya tergantung sikon. Iya, ya, situasi kan gitu? Iya. Nah, kalau siapa tahu besok September atau Agustus akhir COVID di sini sudah hijau semua, normal kembali ya. Ya kita apa salahnya melaksanakan pembelajaran seperti semula. Kan itu. Kan kendalanya kan hanya kendala COVID aja gitu ya. Karena itu kalau jenengan menanyakan sampai kapan berakhir, yang pertama kita mengikuti kebijakan pemerintah. Dan kedua tentunya kita melihat bagaimana perkembangan COVID ini ya. Kalau nanti perkembangan COVID ini dianggap aman, ya tidak ada masalah, kita kembalikan normal kembali. Apalagi di lingkungan pesantren, anak-anak kita lain ya. Kalau anak yang di luar dengan pesantren kan berbeda. Di pesantren ini anak masuk ke pesantren sudah tidak boleh kemana-mana lagi kan? Iya benar. Sudah terkurung. Hari biasa saja terkurung. Bagaimana? Hari biasa saja sudah kita kurung ya. Apalagi situasi begini. Lain sekolah umum yang di luar pesantren, anak datang pulang ke rumah balik ke sini, ya di perjalanan kan bisa aja ada kontak dengan yang lain. Tapi kita kan enggak, ya pembinanya di karantina di pondok, dirapit juga. Ya dirapit juga. Nah, kemudian anak-anak lebih aman kalau itu di pesantren. Ini Pak yang terakhir, yang nomor 4. Kami biasa mendapati pertanyaan dari beberapa teman-teman santri, khususnya santri-santri baru yang mengikuti akun Instagram kami, akun media-media kami. Bagaimana sistem belajar untuk santri-santri baru ini, Pak? Untuk santri baru, ini juga pemikiran saya. Awalnya kita mau mendahulukan santri baru, ya awalnya yang pulang ke sini. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya kita rubah anak kelas akhir dulu. Mengingat kelas akhir itu tidak full 1 tahun kan pembelajarannya, lebih cepat. Nah, sistem pembelajarannya untuk santri baru ini kita dimulaikan dengan pertama pada bulan Juli itu, tanggal 15 Juli kita ada materi tentang MPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, masa pengenalan sekolah, jadi semuanya dibuka oleh pengasuh, ya dikenakan melalui Zoom itu. Terus di masing-masing kepala unit itu ada videonya, menyampaikan materinya kepada anak-anak di rumah secara online ya. Itu selama kurang lebih 1 minggu pembelajaran untuk MPLS-nya. Nah, kemudian dilanjut, tapi otomatis dalam MPLS ini pengenalan lingkungan sekolah juga pengenalan pondok. Di samping sekolah ada pondoknya juga. Pastinya selalu berkaitan. Ya, karena kita tidak berdiri sendiri sendiri. Pondok dan sekolah itu waktu MPLS itu, sehingga waktunya agak panjang. Nah, setelah MPLS itu selesai, maka anak-anak anak-anak baru yang sekarang masih di rumah itu kita menggunakan ya sistem daring penuh ya, full ya, untuk sistem daring sana. Ya, dengan aplikasi yang bermacam-macam yang disampaikan oleh guru-gurunya. Tapi sudah saya sampaikan, jangan sampai menyusahkan guru dan apalagi menyusahkan anak. Apalagi wali santri. Iya. Cari aplikasi yang paling mudah, yang paling murah meriah, saya katakan gitu. Saya katakan, coba kalau toh memang bisa digunakan melalui WA saja seperti itu yang murah, ya sudah aja gitu, kata saya katakan. Yang penting anak-anak kita yang santri baru ini, siswa baru ini terlayani pembelajarannya, tetap berjalan sistem pendidikannya. Iya, sistem pembelajaran. Jadi insya Allah ya anak-anak kita kalau ini nanti gelombang kedua selesai ya, gelombang kedua anak kelas 3 ini, gelombang ketiganya nanti insya Allah anak-anak kelas 1. Gelombang ketiga ini ketiga. ya.
gelombang ketiganya anak kelas 1 saya usulkan ke yayasan itu supaya anak kelas 1 dulu, karena biar mengenal sekolahnya. Kalau anak kelas 2 kan belakangan nggak jadi masalah. Iya. Ya. Sehingga nanti insya Allah kita jadwalkan itu anak kelas 1 itu sekitar 30 Agustus. 30 Agustus. Jadi setelah 15 lanjut ke 30. Jadi anak-anak tanggal 15 ini Iya. sini gelombang kedua, di karantina 14 hari. 14 hari. Setelah anak itu karantina, anak masuk asrama. Berikutnya gelombang berikutnya anak kelas 1. Tanggal 30 Ya, Agustus. insya Allah tanggal 30 anak-anak kelas 1 sudah masuk. Kalau tidak ada kendala, tidak ada halangan apa-apa, mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama, kesehatan dan keselamatan. Insya Allah saya programkan bulan September sudah masuk semua. Semua santri. Amin. Insya Allah kalau itu lancar ya, tidak ada masalah. Kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, keselamatan ke semua keluarga besar pesantren Tebu Ireng ini. Itu Mas ya. Mungkin itu sedikit kita ngobrol-ngobrol untuk mengenalkan bagaimana kebijakan pesantren Tebu Ireng dalam pendidikan untuk menghadapi masa Covid ini. Ya. Saya kembali ke ada tambahan dikit Mas ya, ya, nggak tambahan apa-apa. sedikit. Dalam sistem di era Covid ini dengan pembelajaran daring melalui online ya. Ini dampak negatifnya banyak sekali. Baik itu untuk siswa, guru maupun orang tua. Nah, itu sistem daring ini kan hanya mentransfer ilmu pengetahuan. Iya, benar Kan sekali. gitu? Sedangkan kita di dalam sekolah di dunia pendidikan itu ada pendidikan, ada pembelajaran. Benar. Nah, yang sistem online ini hanya pembelajaran saja. Pembelajaran yang memberi materi. Ya artinya mentransfer ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Tapi pembinaan pendidikannya kita nggak bisa, harus tatap muka. Iya. Dan itu sebab itu ini kurang relevan dengan apa yang dikatakan tujuan pendidikan nasional. Benar. Tujuan pendidikan nasional itu membentuk manusia Indonesia itu beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu pengetahuan, mempunyai keterampilan dan seterusnya sampai punya tanggung jawab dan sebagainya. Kita lihat dari situ, dari tujuan pendidikan ini. Pertama yang ditanamkan pada anak-anak nilai-nilai keimanan. Keimanan, benar. Itu nilai-nilai keimanan, ketakwaan. Itu kan harus langsung tatap muka dengan gurunya. Kenapa? Karena harus dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh para pembimbingnya. Iya, benar. Nah, kan itu. Kemudian yang ketiga, moral, akhlak ya. Akhlak ya. Nah, ini juga kan harus diberikan dicontohkan oleh para pembina secara langsung. Ada uswah, ada uswatun hasanah yang langsung diberikan. Ada uswatun hasanah yang disampaikan pada. Tapi yang keempat, ilmu pengetahuan, inilah yang daring. Yang daring ini. Justru yang saat ini yang kita lakukan itu poin yang kesekian. Yang keempat. Yang keempat. Jadi ke pertama nilai keimanan, ketakwaan, ya mohon maaf aja ya. Tidak semua orang tua, tapi perhatian orang tua dengan anak-anaknya kan berbeda-beda. Benar sekali. Kan berbeda-beda gitu ya. Ya mungkin anaknya orang tuanya yang serius membina anak-anaknya, apalagi kalau kebetulan orang tuanya guru, ini kan nggak jadi masalah ya. Tapi kalau orang tuanya sebagai pegawai negeri, petani dan sebagainya, tidak ada waktu banyak untuk membimbing anak-anaknya, itu terkendala sendiri. Sehingga dengan model menurut saya, dengan model sistem daring seperti sana di era Covid ini, tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai. Ya, tidak akan tercapai kalau menurut saya. Yang pertama itu. Itu yang pertama itu. Jadi itu sebab itu mudah-mudahan segera Covid ini hilang. Amin, gitu ya. Amin. Sehingga saya sampaikan pada teman-teman kepala sekolah, para pembina, saya sampaikan, sudah, kita harus siap-siap. Nanti kalau anak-anak sudah kembali ke sini, akan muncul permasalahan-permasalahan baru dari anak-anak. Yang kita tidak pernah menduga. Tidak pernah menduga. Kenapa? Dari sekian 4 bulan lebih loh. Iya, benar. Di rumah. Ya, mungkin 5 bulan, mungkin 6 bulan. Itu melebihi libur puasa. Gitu kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu nggak terasa tuh, jangan 6 bulan. Nah, itu di luar pembinaan kita dari pondok pesantren. Yang tadinya anak sudah bagus, tidak merokok, sopan santunnya, pulang ke rumah
tidak terkendali di rumah, kembali ke sini Itu jadi tantangan tersendiri tantangan bagi tersendiri nanti bagi kita, pondok. bagi pondok, bagi guru, bagi semua lah, bagi kita sebagai pembinanya, untuk meluruskan kembali, untuk menservis kembali anak-anak sesuai dengan tujuan pendidikan Iya, itu. benar. Itulah Pak tambahan dari saya ya. Iya. Mungkin saya kembali ke kamar Ya, dulu. monggo. Ya teman-teman, itu semua penuturan dari Bapak Kusnadi selaku Mudir Pendidikan Pesantren Tebu Ireng tentang menjawab tantangan Pesantren Tebu Ireng dalam kebijakan pendidikan di era COVID-19. Tentunya kita semua berharap seluruh santri, seluruh pendidik, seluruh siswa di Indonesia bisa melakukan pembelajaran sebagaimana sebelum-sebelumnya, sebagaimana biasanya, yaitu tatap muka. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kesehatan, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul bersama. Allahumma amin. Amin. Terakhir dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Dimas. Sehat-sehat selalu ya. Iya, makasih ya Pak ya atas waktunya, maaf mengganggu. Iya, Nggih. sama-sama.